Oke, sekarang saya sudah di rumah Sultan yang kita sebutkan beberapa hari lalu. Salah satu Sultan Batanghari ini tinggalnya di AZP. Rumahnya aja tuh lihat ada kubahnya. Harga kubahnya itu lebih mahal daripada motor saya. Namanya ini Yudi, itu biasa dipanggil AA. Ini mungkin kita temui dia langsung. Kita mau bertanya-tanya dari mana sumber kekayaan dia, karena apakah dia itu pesugihan atau apa. Tapi kalau kita dengar katanya dia ini salah satu pengusaha juga di Batanghari. Mungkin kita langsung, ini kebetulan terbang terbuka. Pintu tutup. Gimana Ren? Kita gedor atau langsung masuk aja? Wah, ada hardtop gitu. Ada motor tua. Sultan Universitas motor tua. Ada, waduh, CRV Ren. CRV baru, anyar. Masih ada kursi plastik di sini. masih ada kursi plastik. Rumah Sultan masih ada kursi plastik. Merakyat. Kita gedor ya. Apaan punya rumah macamnya? Ada kubah masjidnya gitu. Nabung dulu. Mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat. Assalamualaikum. 2 hours later. Assalamualaikum. Harap sabar ya. Ada yang punya rumah Pak? Oh, kirain siapa tadi? Oh, ini langsung yang punya rumah ini. Halo, apa kabar? Iya. Gimana? Kita mau ngobrol-ngobrol santai. Boleh, ada waktu dah. Ini bagus ya. Ada. Siap. Kalau ikan apa nak? Koi. Ini anak. Iya. Halo kabar? Oke, duduk di mana? Di sini ya. Wah, ada burung. Ada burung, ini dia hobi main burung. Pokoknya burungnya hitam, ada kuning-kuningnya dikit. Oke, sekarang kita sudah duduk nih bersama dengan AA, yang dipanggil AA di Bang Judi. Ini di halaman ya, ada kolam, burung, nampaknya memang suasana alam lah, hobi. Tempat favorit ya. Mungkin gini Bang, kita mau bincang santai lah ya, karena abang ini di usia muda nih 33 tahun loh. Ini sudah masuk dalam kategori sukses sebenarnya untuk pemuda-pemuda di Batanghari ya, dengan sudah punya rumah sendiri, mungkin sudah beristri juga ya. Bisa abang ceritakan sedikit ini perjalanan karir sampai memperoleh ya yang semuanya, apakah pesugihan atau apa ya? Kita harus curiga ya. Sama Bang Tandri sama Bang Somad pun kita curiga. Mereka kaya raya ini apakah ada pesugihan? Dengan umur muda. Ini banyak nih di Batanghari, termasuk banyak juga lah yang masih dalam relatif usia muda ya. Sudah mencapai kesuksesan. Mungkin salah satunya bisa ceritakan sedikit lah ini apa perjalanan karir di sini bisa sampai ke titik ini. Perjalanan karir itu tetap dimulai pertama saya pegawai negeri PNS, pegawai negeri sipil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari.
Itu jabatan dikasih RR, rehabilitasi dan rekonstruksi. Tapi prioritas saya di bisnis. Bisnis itu di partnernya tambang-tambang batubara yang ada di Jambi. Ya, di Jambi. Saya menjadi partner mereka, partner owner-owner tambang yang ada di Jambi, khususnya di tambang di Batanghari dan Sarolangun. Itu semua kita kerjasama untuk jasa angkutan, delivery order. Kalau istilahnya DO. Kalau bahasa dusun itu DO. bahasa gitu. Kalau bahasa keren itu delivery order. Ya. Nah, untuk angkutan. Kalau bahasa kita itu pengangkut. Jadi kita alhamdulillah kita pegang sampai 14 tambang. 14 tambang. Full. Yang Operasi, yang pegang. itu mulai itu kan jadi sebuah usaha ya, bisnis. Ya. Itu mulainya sejak kapan? Dari 2018 bulan 9. 2018. Iya, 2018 bulan 9, berarti hampir 2 tahun. Adalah bulan ini sudah bulan. Iya, 2 tahun, pas 2 tahun. Ini anniversary, makan-makan gitu. Perayaan 2 tahun usaha. PT Kaisar. PT Kaisar ya kalau Kaisar, kalau nama itunya, nama usahanya Kaisar. Kaisar. Punya. Ini kan sebenarnya untuk mencapai hal yang kita membutuhkan proses apa? Proses awalnya itu seperti apa? Mungkin kita langsung begitu kenal dengan bos batubara ini. Nggak ada mungkin. Langkah awal dulu gimana? Awal saya punya 1 unit mobil truk, waktu itu PS 125 HD tahun 2011. Awalnya dari situ, mobil itu bekas usaha saya jual beli getah. Jatuh bangun dalam bisnis itu biasa, sudah saya jalani berapa kali. Akhirnya mobil bekas narik narik getah tadi, saya ikuti narik batu bara. Ditengok dari situ, alhamdulillah hasilnya lumayan. Saya hitung-hitung, coba hitung-hitung, saya pelajari, akhirnya saya paham. Kali-kaliannya saya coba, ngapa tidak saya buka DO kayak orang lain. Iya. Waktu itu pemegang DO cuma fokus kepada putra daerah yang ada di tambang. Itu yang di luar tak bisa. Jadi saya merasa juga semua tambang lewat depan rumah saya. Mungkin gitu. Mungkin saya makan debu baik selama ini. Makan debu mobil ini. Makan debu, makan sumpah serata baik selama ini. Akhirnya itu ngaku saya tidak bisa, orang lain bisa. Akhirnya saya coba komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Alhamdulillah akhirnya jalannya semua dimudahkan. Akhirnya saya pun dapat kontrak dari tambang. Berjalan dari 1 tambang, 2 tambang, alhamdulillah progresnya begitu cepat. Tambang ngasih kepercayaan kepada saya. Akhirnya sampai sekarang kita bisa pegang 14 tambang full aktif semua. Itu di 2 daerah, Di daerah, baik di Batanghari maupun di Sarolangun. bukan cuma di Batanghari. Bukan di Batanghari, tapi di Sarolangun. Tawaran untuk ke Tebo juga ada, tapi tidak lama. Kalau basic ini berarti lahir dari keluarga yang cukup memadai itu. Saya bukan lahir Itu makanya dari lahir. Iya. Lahir bukan dari keluarga kaya, tapi saya lahir dari keluarga pekerja keras. My life is so hard. Sangat Keras. keras. Memang kalau untuk bangkit itu harus keras. Karena kalau kata orang itu kita lahir sebagai pemenang. Iya. Saya bukan lahir dari orang kaya, tapi alhamdulillah saya lahir dari keluarga yang pekerja keras. Tapi kenapa milih di Batanghari? Nggak keluar. Itu biasanya orang yang sudah ekonominya menengah ke atas itu jarang mau menetap di Batanghari. Biasanya mungkin dia lebih milih minimal ke kota Jambi lah yang sudah mungkin sudah ya dianggap maju lah di kabupaten lain di Batanghari atau di Jambi ini. Kenapa masih menetap di Batanghari? Karena dapat kabar juga nih kan isu-isu. Ini cuma punya rumah di sini, tidak ada di luar. Dapat tidak mencoba. Memang saya memang pengennya hidup mati di Batanghari. Kabupaten saya tercinta. Ren, kamu mati di mana Ren? Kenapa mau matiin aku?
Dan juga kalau untuk punya rumah di Jambi saya enggak ada belum ada minat ke situ. Saya pengen tetap rasa nyamannya saya tinggal di Batanghari. Rezeki saya pun adanya di Batanghari. Kayaknya pun saya mau di Batanghari. Lebih enak kita membantu masyarakat. Iya. Ini nih kalau dulu ada juga di media sempat ada pemberitaan kegiatan Jumat berbagi. Kalau ini pencetus dulu gimana berbagi? Mungkin bisa nanti kita ikut kalau kita Jumat berbagi. Ya kita nengok nih kegiatan sultannya apa nih? Apakah cuma duduk-duduk? Tidak mungkin kan? Kalau untuk memperoleh ya kesuksesan kita bukan cuma dengan duduk ya. Iya. Harus ada usaha keras dari kita sendiri. Mungkin Mungkin ya usia ini masih muda, baru 33. Mungkin bisa memberi motivasi lah sedikit untuk anak-anak muda Batanghari karena di saat mungkin di tahun 2020 terlebih ekonomi sedang merosot juga ya karena COVID ini. Bisa lah memberi sedikit wencangan untuk pemuda Batanghari, bisa berikan sedikit motivasi ya. My life is so hard. Hidup saya keras. And there not will be sukses tanpa kerja keras. Jadi tidak ada kesuksesan itu tanpa kerja keras. Saya yakin apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita perbuat, kalau itu dengan kerja keras, dengan ketekunan, itu pasti sukses. oke. Ya, ini kan tadi ada bilang sebelumnya sempat di usaha karir atau coba. Berarti kan sempat ada proses jatuh bangun. Nah, bagaimana membangun kembali semangat? Karena terkadang orang tuh begitu sudah jatuh itu pasti memang benar-benar down. Motivasi terkadang susah juga. Jadi mungkin bisa ceritakan sedikit proses jatuh bangun, bagaimana sehingga bangkit lagi di posisi ini. Kalau saya orang yang memang pantang menyerah, maka saya bilang, I'm fighter. Saya itu adalah petarung. Saya adalah pejuang. Jadi saya tidak pantang nyerah. Bukan di Getabai, saya juga pernah buka rumah makan. Waktu dulu yang namanya Iga Bakar AA yang di depan rumah sakit umum itu punya saya juga. Jatuh, berusaha lagi, saya usaha jual beli getah. Jatuh, tetap saya bangkit. I'm fighter, saya petarung. Jadi saya tidak bakal takut kalah. Itu apa yang menjadi motivasi ya untuk memulai usaha dalam bisnis ini nih batu bara? Karena kan seorang PNS juga ya, ASN ya. Kenapa harus? Biasanya orang kalau sudah latih nunggu gitu kan, pensiun. Ini kenapa harus ada usaha lain? Iya, kita tidak usah menanti zaman sekarang ini. Bukan tidak mensyukuri nikmat dari PNS atau ASN ya kan? Tapi susah kalau mau punya lebih, kalau tidak ada diimbangi dengan bisnis. Nah, kebutuhan hidup yang tinggi untuk saat ini kan, itulah yang menjadi motivasi utama. Keluarga, anak, ya kan? Itulah penyemangat itu untuk mencari. Anak satu ya? Anak pasang. Ini cewek yang tadi. Iya, pasang. Jadi intinya motivasi untuk keluarga, orang-orang yang disayangi, itulah yang paling utama untuk selalu bangkit. Ini jadi motivasi ya, jadi keluarga. Dan orang-orang yang disayangi, baik itu mak, ayah itu, uak itu, semuanya lah, untuk keluarga besar. Kakak, makan dulu. Dikasih cemilan. Ada ini ya, ada cemilan ya. Cemilan itu apa itu cemilan? Cemilan dulu. Sebelum celapan, sudah celapan sebelum 10. Jadi kalau ini aja, ini kan untuk anak muda lah. Kita tahu Batanghari ini ya mungkin tempat-tempat hiburan. Jadi terkadang motivasi anak muda ini maju ini agak susah. Meraih kesuksesan kita itu nggak bisa lah memberikan semangat untuk anak-anak muda di Batanghari ini.
bagaimana meraih sukses Anda? Motivasi lah mereka. Motivasi. My life is so hard. Hidup saya keras. Jadi will be not sukses tanpa kerja keras. Jadi tidak akan ada kesuksesan itu kalau tidak ada kerja keras. Itu kalau bagi saya. Jadi bagi yang muda-muda di batang hari itu jangan takut ya, untuk mencoba. Mulailah sesuatu dengan bisnis. Banyak cara. Banyak caranya, banyak jalannya. Yang penting mau kerja keras, mau jujur, mau tekun. Ren, mau coba usaha apa Ren? Saya kerja tidak waktu. Nah, waktu kerja tidak pakai waktu. Satu minggu saya kerja. Tetap kerja. Padahal itu waktu liburan. Tetap kerja. Jam kerja pun ya pulang di 124 jam. Jadi itulah saya bilang tadi, saya kerja keras. Kalau kita sudah kerja keras, insya Allah gitu. Tapi ya, kalau kayak nih lebih supaya gimana nih kerjanya? Apakah turun ke lapangan langsung apa di balik meja? Biasanya ada beberapa orang supaya di balik meja, gitu kan? Saya orang lapangan. Orang lapangan. Orang lapangan. Saya tidak bisa hidup di balik meja. Ya. Apa untuk menjalin relasi itu kita harus sering turun. Ya? Iya. Jadi lebih tahu rasa sakit hidup di bawah. Jangan tahu di belakang meja baik. Kalau saya mau menjalani hidup di belakang meja, bisa. Saya salah satu pejabat di pemerintah Kabupaten Batanghari, memegang jabatan, otomatis saya sudah di belakang meja. Tapi tidak jiwa saya untuk menjalani itu. Saya lebih milih saya kerja yang terjunnya ke lapangan. Lebih enak menjalin komunikasi sama kalangan. Jadi tahu sakitnya hidup di bawah itu lebih tahu. Itulah yang saya jalani. Kalau sendiri rencana ke depannya apa? Ada mau mungkin lebih ke usaha lain atau membuka peluang usaha untuk? Kalau saya tetap pengen membesarkan usaha yang sekarang saya jalani. Rasanya rezeki saya ada di sini. Saya salah satu orang yang tidak latah dalam berbisnis. Saya tidak latah nengok kawan yang kontraktor, sukses saya langsung mau kerja jadi kontraktor. Tuh, Bang Tandri tuh, kalau tempat turun jadi kontraktor bersaing nggak Bang? Sultan Serinadi tuh Bang saat Bang Tandri tuh. Kalau kan Sultan AZP. Katanya ada satu lagi Sultan AZP ini. Siapa namanya? Sultan Somad ada. Mana nih Sultan Somad ini? Kita belum pernah ketemu Sultan Somad itu. yang punya Mugi itu. Cuma Sultan Somad gimana nih? Sebelah ya? Saya nih. Saya. Tidak masuk gigi. Ya. Jadi itulah. Kalau saya tipikal pebisnis saya tidak latah tidak pebisnis yang latah. Sukses di minyak, saya mau ikut orang ikut di minyak. Sukses orang di kontraktor, saya ikut di kontraktor. Jadi saya tidak pebisnis yang bukan pebisnis latah. Mau nengok orang sukses di sini, kita mau ikut terjun ke situ. Tapi memilih jalan sendiri ya? Saya selalu memilih jalan saya sendiri. Usahakanlah untuk kawan-kawan yang mau berbisnis, jangan cepat latah dengan bisnis atau kesuksesan orang lain. Jadikan bisnis itu hobi. Apa hobi kita? Itu yang kita salurkan. Iya, itu salurkan. Insya Allah itu akan berjalan. Itu hobi. Ini batu bara. Intinya kalau saya di bisnis batu bara kan saya bersosialisasi banyak. Iya. Baik dengan supir-supir saya, baik dengan anggota saya, dengan mitra-mitra saya di bawah. Jadi hidup bersosialisasi saya lebih besar. Kalau sampai saat ini sudah berapa yang dipegang? Berapa unit? Kalau untuk gabungan dibilang banyak sih kan juga, tapi alhamdulillah kurang lebih hampir 180 sampai 200 itu full. Sampai 200 anggota. 200 anggota. Ya. Itu berapa itu?
per hari untuk pemasukan. Kasih bocoran berapa ya? Boleh dikasih bocoran sedikit. Per bulan itu menerima berapa nominal lah. Ya enak. Ngomongin nominal. Kira-kira berapa? Nyampe 200-an, 300-an nyampe. Estimasi kotor di Tangan kode. 9 digit. Wow. Oh, ratusan ya semuanya gitu. Per bulan nih Pak. Per bulan. Pemasukan, tapi keluarnya Pemasukan berapa? untuk pengeluaran Untuk per bulan. masuk juga di situ. Banyaknya kan sebenarnya bukan dari DU baik, dari armada pribadi kan, saya armada sendiri kan punya gitu. Itu kan pemasukan juga. Atau bisnis lagi yang beberapa yang baru dimulai yang mungkin belum saya bisa sebutkan di sini kan. Kalau berjalan kan, Baru kan berjalan baru selesai. Siap jadi karyawan. kami antar lamaran duluan lah. Kami daftar duluan. Saya belum minum kopi. Ngopi. Ada banyak di siapin. Buah-buahan dong. Iya dong. Dari tangan ya. Hobi. Ini gini ya. Biasanya kalau kita tengok lah biasanya seorang itu punya hobi. Kalau saya tengok ya, burung, bonsai, ikan, jam tangan. Ini banyak nih kayaknya hobinya, mulai dari jam tangan. Kalau hobi, bagaimana penyaluran hobi ya sendiri? Bagaimana? Lebih ke apa? Kayaknya kalau saya ini salah satu orang yang manusia banyak hobi lah. Banyak hobi ya. Kalau untuk Di otomotif, di motor saya hobi, motor trail saya hobi. Kalau di apa? Di otomotif saya rata-rata hobi. Main mobil duo saya hobi. motor ya, kayak motor yang Kalau motor trail saya hobi, motor klasik saya hobi, mobil klasik saya hobi. Mancing saya hobi, mungkin hobi. mancing udang hobi. Saya sering saya nampak atau di channel YouTube-nya Bang Dewan ya. Sering nampak. Mancing hobi. Nah, sekarang lagi kilo-kilo booming ini memang lagi main burung kicau. Niatnya sih positif, pengen menyatukan seluruh kicau-nya Batanghari ini dia kompak lagi. Alhamdulillah kawan-kawan support sekarang sudah bersatu. Untuk kicauannya Untuk kicau-nya di Batanghari untuk main ke provinsi gitu tuh sudah solid. Untuk seluruh kicau-nya Batanghari. Kemarin ikut lelang. lelang apa? Lelang burung. Lelang burung. Ya. Ada lelang burung nggak? Itu Burung, ikan hias, bonsai, saya semua hobi. dari sebanyak berapa banyak burung Kak? Burung. Kalau burung lomba, maksudnya kalau burung lomba, kalau mure itu saya punya untuk main 15 burung yang terakhir take over dari Jakarta, dari Bang Boy. Bang Boy ownernya BNR itu satu, sekarang masih ready di Jakarta, mungkin mau berangkat ke Jakarta event tanggal 15 Oktober. Ini take over di Harputnas Provinsi Jambi tanggal berapa kemarin? Hari Minggu kemarin. Ini Ya, ini baru take over juga. Jadi total 15. Untuk murai 8 kacer. Kalau di total dengan masteran, kapas tembaknya ada 3, cak hijaunya ada 1, cak lilinnya ada 3. Pokok kalau di total seluruhnya dengan burung masteran, burung lomba sekitar 50-60 burung. Kocek. itu berapa nih?
Ayo. Di dalam ada KPK nya. KPK rumah tangga. Propam. Propam. Tapi selagi positif, why not? Ya. Lebih baik lakukanlah hobi atau apa. Hobi yang bersifat positif Yang bersifat daripada hobi yang negatif itu banyak. Nah, negatif banyak, tambah lagi posisi kayak kayu ini kalau ibarat digoda dengan hal negatif. Karena biasanya semakin kiranya semakin tinggi pohon itu semakin kencang. Jadi lebih baik ya saya salurkan ke hal-hal yang positif guys. Sangat jarang. Apapun kegiatannya yang ada di batang hari, apapun bentuknya kegiatan yang ada di batang hari, kalau kawan-kawan, adik-adik butuh support, saya kalau hal-hal yang positif pasti saya Bola kaki ya. mau bola kaki, mau bola voli, mau kemania. Di bidang inilah yang bersifat positif lah. Pokoknya semua bersifat Tuh. positif. Jadi kalau ada mau buat kegiatan tinggal calling. Hobi jam tangan juga nampak. Kemarin ganti jam tangan. Kalau di Instagram Brother itu ada tuh pamer jam tangannya di mobil. Ada jam tangan kalau tidak salah ada merek Aigner, Invicta, Satin Friday. Ini nampaknya termasuk hobi juga koleksi jam tangan. Ini yang dipakai ini Invicta. Ya. Agak muncul keringat kalau cerita jam Karena tangan. kalau jam tangan ini dari harganya ini Kebetulan kita Pak. ini koleksinya ya. Ini nih. Mau bisa ceritakan sedikit koleksi-koleksian. Kosong. Itu ya maksudnya. Oh iya. Nih. Masih Tapi lah masuk IBH. Nih banyak nih. Kayaknya hobinya agak high class semua nih. Dari jam-jam micro brand, ada Aigner, Invicta. Wah ini Invicta Joker ya? Ya Joker. Limited edition. Limited edition. Limited edition. Garansi tali ya rusak. Berapanya? Tanya ke kamera dong. Mana ya? Nih, Joker. kalau searching di Google tembus di angka 20. 20.000. 20.000. What the fuck? Karena limited ini. Kalau jam tangan hobi, termasuk hobi ya. Tapi dibandingkan jam ini dua ini dijual cuma dapat kotak gitu. Nah ini nih jam master ini. Nah, siapa yang tidak kenal merek ini? Kita menjajah kalau yang punya jalan nengok gitu. Ini Second Friday. Enggak salah cuma 450 unitnya. Limited wood. Limited ya yang wood. Wood nomor 222. Ini Nomor sertifikat. serinya 222. Nomor cantik. Cantik ya nomor. Karena 450 unit untuk seluruh dunia kalau harga nampaknya kalau dari seluruh ini lebih tinggi. Apa berkeringat? Takut ketahuan. Bisa ini ya? Kayaknya hobi jam ya. Bisa ceritakan sedikit Pak? Di mana belinya? Biasanya kalau saya nih kalau beli jam di rumah ada sekitar 7 jam. Setiap ada keberhasilan lah. Waktu itu dari gaji pertama waktu kerja saya beli jam. Terus tamat kuliah sudah saya beli jam untuk ingat momen ya, sebenarnya. Kalau saya, tapi kalau aku sendiri jam itu apa? Saya lebih ke fashion gitu ya. Kalau saya itu ke fashion ya. Susah kalau ngomong jam ini bahaya. Apa izinnya nih enggak ada nampaknya dari sini. Total. Kalau total saya bisa mentotalkan ini. Agak paham lah dikit kalau jam. Ini lah. Nih. Ini kasarnya nih ya. Ya. Untuk kita ini sekitar 18 ya. Jangan dibilang nominal. Jangan Jangan nominal. Ini hampir betul 18. Ini 19-an. Ini kalau baru sekitar 23-25. Ya. Off the record. Ya. Kurang lebihnya hampir benar. Hampir ya. Ini kalau di total mungkin 100-an. Gitu ya.
Ada ayo di belakang. Sambil makan enak. Tidak dapat izin lagi jam tangan gara-gara. Tapi ini termasuk yang mana dulu jam yang kamu dibeli dari yang tersekian ya? Egner. Egner. Pertama kali mulai main brand itu dimulai dari Egner. Egner ya? Di mana yang belinya? Ke Jakarta. Di atas waktu jalan sama kawan-kawan. Ya, Mulai hobi jam tangan. enggak hobi. Mulai hobi ya. Yang mana lagi tuh ya? Yang paling favorit. Yang paling favorit yang mana lah? Yang paling favorit tuh dulu ini. Demak. Ya, dulu gandengannya ada, pasangannya banyak, seset kan. Oh, satu set. Ya, tapi satu setnya sudah hijrah, yang set lainnya dilepas sekarang. Kalau dulu paling favoritnya ini. Kalau sekarang? Kurang favorit lah ya, kayak pasangannya lah hilang semua sudah. Ini untuk di tangan itu 18. Ini kalau dijual cuma dapat kotak itu. Apa? Kalau itu dulu di mana? Kamu semua ada di Jakarta. Jakarta. Ada nampaknya juga hobi sepatu. Sepatu, hobi juga, baju, Ferrari lah. yang sifatnya Ferrari kayaknya memang agak maniak. Belum Tapi ada. mobilnya deh sih. belum mudah-mudahan. Ya, amin. Nunggu jalan Batanghari ini mulus semua. Itu alasan kenapa belum beli itu di situ. Karena jalan belum mulus. Baru sepatu, Ferrari, baju Ferrari. Tapi jam tangan sudah ada dah? Tadi. Belum Belum ada. Memang belum ada nawar ya. Belum ada yang dapat model yang tua. Oh. Belum modelnya yang Tapi emang enak. Kalau saya pun cari jam tangan itu yang biarkan kalau si kelas kita masih kelas ekonomi ini, ya pun murah, yang penting unik. Ya. Jangan sampai kita harus beda lah. beda kelas dengan kita. Ya mungkin hasil kerja keras. Emang Hasil kerja keras. Yang memang apa yang sudah kita kerjakan. kita menikmati dengan apa yang kita dapat. Apa yang sudah kita dapat. Ini mungkin untuk kawan-kawan Batanghari di Batanghari lah, ya, anak-anak muda. Kalau memang mau pengen barang-barang yang tren, ya mungkin saat ini kita belum bisa jangkau. Tapi benar lah kata kerja keras lah ya. Untuk mencapai sukses itu tidak segampang itu, gitu kan. Tidak ada yang instan gitu, tiba-tiba duit jatuh atau ada yang ngasih hibah dana, gitu kan. Enggak ada. Bukan zamannya Bukan lagi. zaman. Sekarang memang harus kreatif mungkin. Tapi kalau menurut untuk pemuda yang seperti itu bagaimana? Kalau saya itulah, karena saya semuanya dewasa dengan kerja keras ini. Apa yang saya jalani memang kerja keras saya sendiri. Tapi di belakang saya, ya tidak usah ditampik. Ada orang-orang besar, orang-orang hebat yang full support saya dalam bisnis saya kan. Saya terima kasih dengan orang-orang itu. Kepercayaan orang tuh, orang-orang tuh yang harus kita jaga. Jadi kerja keras, kejujuran, itulah yang paling utama kalau bagi saya dalam dunia bisnis. Karena di kali itu bisnis saya jatuh bangun bisnis kan sudah berapa kali saya jalan. Alhamdulillah saya sekarang disupport oleh orang-orang besar, orang-orang hebat yang ada di belakang saya. Kepercayaan orang itulah yang selalu saya jaga terutama. Next mudah-mudahan kita bisa lebih besar lagi dari ini. Yang penting utama sedekah. Sedekah jangan berbeda karena ada orang lain yang dititipkan kayak gitu. Pernah tak dicemooh orang gitu, diejek, dinakan itu pernah tak? Ada sih yang ngomong-ngomong saya Jumat berkah gitu, ngasih sembako, ngasih makanan ke panti. Sebenarnya saya bukan niat riah itu tidak. Cuman untuk menunjukkan loh, ada kawan-kawan saya, orang-orang yang sukses juga ke saya. Kadang-kadang ya gitu aja untuk bersama berbagi, kadang-kadang bawa.
tapi diajak untuk berbuat kadang-kadang hal yang tidak elok, itu sumbangannya cepat. Nah, jadi kadang-kadang itulah yang saya kadang-kadang sedikit ada yang saya post tunjukkan, ini loh masih banyak saudara kita di Batanghari yang susah, banyak. Bukan saya niat ria, itu tidak. Lillahi ta'ala saya tidak niat ria, Allah yang tahu. Cuman saya tuh ngasih motivasi. Ini di sini ada orang susah, di sini ada orang susah. Yuk, kalau kita mau sama-sama kan, yang kita kasih ke orang tuh, kita salurkan orang tuh lebih besar. Yang kayaknya saya misalnya cuma sanggup nyalurkan beras 5 kilo. Toh mana tahu Wendy nengok saya post tuh, besok dia nitip, besok saya nitip minyak sekilo ya. Tahu kawan ini yang nengok, besok saya nitip telur sepiring ya. Jadi alhamdulillah yang saya upload waktu saya sedang melakukan kegiatan amal itu, sekarang tuh dampak positifnya banyak. Yang kawan ini ngomong, besok kalau mau nyalurkan bantuan atau sedekah, saya nitip ini sebungkus. Jadi paket yang kita salurkan jadi banyak dengan yang tahu tadi. Banyak yang jadi yang awalnya tidak tahu, mungkin di sekitar kita di Batanghari ini merasa sukses semua, tidak tahu di dalam-dalam sana ada yang susah, jadi kan lebih tahu. Ada yang terpanggil, ada yang mau ikut ngasih bantuan. Alhamdulillah kan itu bukan mau niat ria, tapi manfaatnya sekarang saya rasa dan kawan-kawan yang sukses sekarang alhamdulillah selalu sedekah gitu, ikut sama-sama menyalurkan. Dan juga sedekah itu tidak mesti nunggu kita kayu. Tidak mesti nunggu kita kayu sedekah paling besar. Insya Allah rezeki kita memang di bala-bala. Kita tutup dulu lah bincang santai kita, mengingat durasi. Sebatas ini dulu bincang santai kita. Dengan waktu kita bincang-bincang lagi, mungkin lagi turun ke lapangan. Kita nunggu undangan dari 2 sultan lagi nih. Apa? Sultan Sridadi itu. Sultan Tandri. Sama Sultan AJP satu lagi tuh di sebelah. Sultan Somad. Sultan. Ini kapan Bang kami bisa ke rumah nih untuk podcast? Sudah nih. Ini jamuannya luar biasa. Jangan kalah Bang. Jangan kalah Bang. Gila, kaki dibandingin orang. Ini ada koleksi jam tangan. Di sini mungkin Sultan Somad bisa mulai ke koleksi mogenya mungkin. Sama mobil warna hijau itu ciri khas itu. Ya mungkin itu dulu lain waktu kita bincang lagi. Dan juga untuk seluruh masyarakat Batanghari, terutama ini juga untuk anak muda Batanghari. Di Batanghari ini ada banyak contoh-contoh pemuda yang sukses ya. Di usia masih di bawah 40 tahun itu mereka sudah sukses. Ya, banyak contohnya. Kemarin ada 4 calon bupati. Itu muda ya, muda. Masuk Yudi. Ada lagi itu Bang Tandri. Mungkin bisa belajar dengan mereka apa trik-triknya ini apa, apakah pesugihan atau apa, bisa kita tanya nanti kan. Ya mungkin itu dulu. Terima kasih, terus tonton YouTube kami di RD Channel, karena kami akan menyajikan informasi tentang Batanghari mulai dari pimpinan Batanghari sampai jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.